Jangan kurang ajar kamu Sam. Bentak Saga sambil membuka matanya. Mata Aluna melotot judes pada sang suami yang terpana. Kamu mengusirku Mas. Saga bergegas mendekati sang istri dan menggendong putrinya yang sudah bangun. Tidak sayang. Aku pikir tadi Sam, ada apa kesini sayang, kenapa nggak bilang dulu? Wanita muda itu langsung saja menghempaskan bokongnya di sofa yang empuk. Kamu nggak suka aku kesini Mas, apa kamu takut aku memergoki perselingkuhan kamu? Cecar Aluna ketus. Saga duduk di sebelah Aluna, dengan sang putri yang dia dudukkan menghadap ke depan. Astaga sayang, kenapa bilang begitu? Aku justru senang, hanya saja aku kan bisa jemput kalau kamu tadi bilang mau ke sini. Kamu meremehkan aku Mas. Ketus Aluna lagi. Entah mengapa, melihat Saga sangat membuat dia kesal. Apa saja yang dilakukan oleh pria tampan itu sangat menyebalkan di matanya. Sayang, kenapa kamu menggemaskan begini sih? Rasanya ingin aku seret ke kamar, geram Saga. Sejak tadi sang istri terus saja kesal padanya. Coba saja kalau kamu berani, sinis Aluna. Saga baru sadar dengan barang bawaan sang istri. Hei, kenapa kamu bawa tas segala yang, jangan bilang kamu mau kabur ya tadi. Aluna tersenyum malu, dia menggaruk keningnya yang tiba-tiba terasa gatal. Melihat mata Saga yang melotot tajam, dia takut juga. Tadinya begitu Mas. Astaga, kenapa kamu sampai bisa punya pikiran seperti itu sayang? Sebentar, aku mau menemui Sam dulu, ujar Saga sembari menggendong Ayana dan berdiri. Mas, mau dibawa kemana putriku? Tanya Aluna. Mau aku titip sebentar sama Sam, jawab Saga sembari terus berlalu pergi. Tapi Mas. Saga keluar dari ruangan kerjanya dan langsung masuk saja ke ruangan Sam. Pria itu sangat tergesa-gesa hingga tak mengetuk pintu lebih dulu. Ah masa bodoh, ini juga perusahaanku, batin Saga. Sam. Panggilnya pada Sam yang tengah sibuk dengan laptopnya. Sam seketika bangun karena kaget. Dia jadi berpikir yang tidak-tidak, apa Aluna minta cerai dan memberikan hak asuh anaknya pada Saga. Loh, ada apa bos? Kok bawa-bawa anak ke sini? Apa nyonya menuntut cerai bos, dan Ayana bos yang asuh? Kurang ajar, kamu nyumpahin aku cerai Sam. Bentak Saga. Aku hanya bertanya bos, balas Sam. Tolong jaga putriku sebentar, aku mau bicara dengan istriku, pinta Saga. Oh, nyonya ada di sini. Ayo anak cantik sama om ya. Dengan senang Sam mengambil alih sang bayi dari gendongan Saga. Dan baby Ayana langsung tertawa-tawa senang. Gadis kecil Saga memang mudah beradaptasi dengan orang lain, diajak siapa saja akan menurut. Tolong jaga dengan baik Sam, jika dia sampai menangis akan aku potong gaji kamu 1 minggu. Ancam Saga dengan sangat kejam. Astaga, kejam banget bos, keluh Sam. Dah sayang, papa pergi menemui mama sebentar ya, nanti papa jemput lagi, ujar Saga sambil mengecup kening sang putri. Setelah itu dia segera pergi. Apakah kamu merasa seputus asa itu sayang, hingga memilih ingin pergi dariku? Lirih Saga. Dia menatap Aluna dengan lembut. Menghadapi wanita yang tengah hamil muda itu, dia harus berusaha sesabar mungkin, agar tidak memicu pertengkaran. Aluna menundukkan kepalanya, merasa malu dan takut pada sang suami. Maafkan aku mas, aku sedang bingung dan kalut. Dan aku hanya ingin berbagi cerita dengan mama. Saga menarik napas dalam-dalam. Sedikit lega, karena pada akhirnya Aluna mau merubah keputusannya. Dalam hati dia mengucapkan terima kasih pada sang mertua, karena sudah berhasil membujuk Aluna agar mau kembali padanya. Setidaknya kamu datang di tempat yang tepat sayang, coba saja kamu pergi ke tempat orang lain, mungkin dia akan membujuk kamu agar meninggalkan aku, ujar Saga. Dia menyentuh kedua bahu Aluna, meremasnya dengan lembut, dan tatapan teduhnya membuat hati Aluna tenang. Iya mas, maafkan aku. Tadinya aku benar-benar kacau,
aku bingung dan sangat kalut. Aku memutuskan untuk ke rumah Mama dan minta pendapat. Pada akhirnya Mama menyarankan aku untuk mencoba menerima kehamilan ini, Mas, jelas Aluna. Alhamdulillah, yakinlah sayang, kita ini orang-orang yang terpilih. Makanya dikasih rejeki keturunan lagi dengan cepat, ujar Saga. Dia menangkup kedua sisi wajah cantik Aluna, dan melabuhkan satu kecupan hangat di bibirnya. Maafkan aku, Mas, bukan aku tidak mau punya anak lagi. Tapi sebagai seorang ibu aku memikirkan bagaimana jika ada di posisi ayah, dia masih kecil dan harus memikul tanggung jawab sebagai anak pertama, kata Aluna. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku sadar sayang, aku yang salah. Seharusnya jika kamu belum siap aku nggak boleh memaksa. Punya banyak anak memang sangat bagus, rumah besar kita akan ramai. Tapi aku juga harus memikirkan kamu, siap atau tidak. Jika kamu belum siap, setelah melahirkan nanti kita pasang kebun, ujar Saga. Iya Mas, janji ya. Setelah melahirkan nanti aku sudah nggak mau hamil lagi, tegas Aluna. Satu lagi ya, biar jadi 3 dulu anak kita. Kalau hanya 2, nanti mereka bertengkar nggak ada yang menjadi penengah sayang, canda Saga. Pria itu tergelak sendiri setelahnya. Ish, aku maunya 2 Mas. Jika kamu tetap memaksa, hamil yang ketiga nanti Mas yang melahirkan, cemberut Aluna. Dia segera berdiri, tapi tentu saja tak akan semudah itu dia bisa lepas dari cengkeraman sang suami. Hei, mau kemana? Kita belum selesai sayang, ujar Saga. Dan sekali tarik, Aluna jatuh ke pangkuan sang suami. Dengan posesif Saga memeluk erat pinggang sang istri. Tak lupa usapan lembut dan penuh rasa syukur diberikan oleh Saga pada perut rata Aluna. Aku mau nyari ayam Mas, sudah cukup lama kamu titipin ke Pasam. Kasihan dia pasti repot, kata Aluna. Baru 5 menit sayang. Aku sangat merindukanmu, dan adik kecilku ini sudah tidak tahan lagi, ujar Saga sambil mulai mengecup leher jenjang sang istri, membuat wanita itu menggigit bibirnya karena rasa geli. Tak mungkin dia mendesah di tempat ini. Jangan aneh-aneh Mas, ini di kantor. Pekik Aluna geram. Memang kenapa, toh ini perusahaan aku, mau bercuinta di kantor, di kamar atau bahkan di meja kerja juga tak masalah sayang, bisik Saga dengan gemas. Dia memutar tubuh Aluna hingga wanita itu duduk berhadapan dengannya. Mas, apa-apaan ini? Jangan begini ah, kesal Aluna. Masuk kamar ya, hanya sebentar sayang. 5 menit saja aku janji, ujar Saga. Dia menggendong tubuh Aluna layaknya bayi koala. Pasangan itu mulai masuk kamar dan dengan lembut Saga membanting tubuh Aluna di ranjang empuknya. Wanita itu hanya bisa menatapnya dengan pasrah. Melawan juga pasti percuma. Aku mencintaimu sayang, bisik Saga sembari mulai melepaskan ikat pinggangnya. Mas, pelan-pelan ya, ingat ada anak kita di dalam perutku, ingat Aluna. Iya sayang, aku tahu. Jadi sekarang kamu sudah mau menerima anak kita kan? Tanya Saga lagi. Setelah mereka menyelesaikan aktivitas mereka. Iya Mas, tapi setelah anak kita lahir aku mau kebon. Sementara ini aku nggak mau hamil lagi Mas, tegas Aluna. Dia sudah rapi dan segar lagi. Walau harus memakai baju yang tadi dia bawa tak apa, daripada harus beli dan berganti baju, Aluna malu jika sampai diledek oleh Sam. Iya, aku janji setelah anak kita lahir, kita akan konsultasi dengan dokter, kira-kira kebun apa yang cocok untuk kamu, ujar Saga dengan mengulas senyum. Keduanya kini keluar dari kamar dan tepat pada saat itu Sam masuk dengan menggendong Ayana yang menangis. Sam, kamu apakan anakku? Pekik Saga kaget, dan dengan cepat dia segera mengambil alih sang putri dari tangan Sam. Tidak aku apa-apakan bos, mungkin Ayana haus dan mengantuk, bela Sam. Dia tak mau disalahkan oleh sang bos, karena memang dia tak merasa sudah bersikap kejam pada bayi cantik itu.
Tentu saja Ayana haus, sudah setengah jam lebih dia dititipkan tanpa diberi susu, beruntung Sam tak memberi kopi padanya. Mas, mungkin ayah mengantuk. Kamu juga sih yang salah, serga Aluna. Dan wanita itu merebut sang putri dari gendongan suaminya. Lalu membawa ke dalam kamar lagi. Karena tak mungkin dia memberi ASI di depan mata Sam. Sudah pasti Saga akan marah besar. Pria itu tak akan mau jika miliknya ikut dinikmati oleh orang lain. Sam mengulum senyum saat melihat sang bos kena omel dari istrinya. Rasain tuh, makanya jangan suka perintah seenaknya sendiri saja. Kena batunya kan? Kenapa kamu tertawa Sam? Apa kamu senang melihat aku dimarahi istriku? Dasar asisten nggak becus kamu Sam. Aku akan potong gaji kamu selama 1 minggu. Ancam Saga. Dia kesal karena istrinya malah marah padanya, padahal itu semua karena kesalahpahaman sendiri. Tidak bos, kenapa aku harus tertawa? Ujar Sam sambil menarik senyumnya. Dalam hati dia menggerutu, bukankah seharusnya dia yang marah, bukan malah Saga yang tarik urat. Ya sudah, sana pergi Sam, usir Saga tanpa basa-basi. Bos, tadi sudah nitip anak seenaknya, sekarang malah mengusir aku saat sudah nggak butuh. Benar-benar ya, geram Sam. Tapi dia tak bisa berbuat apapun, karena tetap saja sang bos yang menang. Jangan banyak protes Sam. Bentak Saga. Siap bos, jawab Sam. Dia melangkahkan kakinya menuju keluar. Daripada terus mendapatkan amarah dan omelan dari sang bos. Saga segera menyusul sang istri dan putrinya ke kamar. Dan benar saja, di sana sang istri dan sang putri sudah terlelap dalam mimpi. Rupanya benar kata Aluna, putri mereka sudah sangat mengantuk, makanya tadi rewel dan menangis. Akhirnya Saga memutuskan untuk keluar dari kamar, dia tak mau mengganggu tidur wanita kesayangannya itu. Saga memutuskan untuk kembali melanjutkan pekerjaannya. Sore telah menjelang. Di kediaman Lani, Riko baru saja memarkirkan mobilnya dan setelah itu dia masuk ke dalam rumah. Sore sayang, sapanya pada istri dan anaknya yang sudah tampan dan cantik. Sore mas, sudah pulang. Balas Lani. Devano yang melihat sang papa segera saja merangkak mendekati pria tampan itu. Setelah dekat, mengulurkan kedua tangannya, ingin digendong oleh sang papa. Nak, papa masih kotor. Belum mandi, sama mama dulu ya. Ujar Riko. Devano menangis kencang. Membuat Riko iba, dan akhirnya menggendong bocah tampan itu. Dalam waktu sekejap, tangis Devano hilang dan berganti dengan tawa ceria. Papa mandi dulu ya sayang, ayo sama mama dulu, ujar Lani mencoba merayu, tapi bocah itu mengabaikannya. Sudahlah yang, aku mandi nanti saja. Untung tadi sudah sempat sholat asyar di kantor, kata Riko. Dia membawa sang putra ke ruang bermain, dan Lani mengikuti dari belakang. Sebelumnya dia sudah mengambil minuman untuk sang suami. Teh hangat kesukaan Riko. Tadi Una kesini mas, ujar Lani setelah mereka duduk di permadani. Melihat mainannya, seketika bocah itu memberontak dan ingin lepas dari dekapan sang papa. Tak lama dia sudah sibuk dengan mainannya sendiri. Tak lagi peduli dengan kedua orang tuanya. Oh ya, sama Saga? Tanya Riko. Lani memang selalu berusaha untuk bicara jujur tentang apa saja dengan suaminya. Tak ada yang dia sembunyikan dari Riko. Dan begitu juga sebaliknya, Riko juga berusaha untuk melakukan hal yang sama. Karena itu rumah tangga mereka sangat harmonis dan tak pernah ada pertengkaran yang berarti. Jika hanya perdebatan ringan, wajar saja terjadi pada setiap rumah tangga. Apalagi setiap pasangan punya sifat dan karakter yang tidak sama. Cuma sama cucu kita, jawab Lani sambil tersenyum manis. Saat menyebut kata cucu, hatinya seakan tergelitik. Aneh sekali rasanya, di usianya yang belum genap 40 tahun dia sudah jadi nenek. Ada apa yang, tidak ada masalah kan? Selidik Riko.
Karena tak biasanya Aluna datang berkunjung sendirian, Saga tak akan pernah memberikan izin pada istrinya untuk bepergian tanpa dirinya. Pasti keduanya tengah ada masalah. Lani menghela napas panjang. Lalu berkata dengan lembut, jadi, sebenarnya Aluna tengah kalut dan bingung, jadi dia ke sini tanpa pamit dari Saga. Maksudnya dia kabur? Tanya Riko. Niatnya begitu mas, tapi aku berhasil membuat dia sadar dan akhirnya kembali pada suaminya, jelas Lani. Syukurlah, tapi ada masalah apa sebenarnya? Tanya Riko dengan penasaran. Aluna hamil, jawab Lani. Alhamdulillah, tukas Riko dengan cepat. Sebenarnya dia juga ingin punya anak lagi, tapi karena usia Lani yang sudah hampir 40 tahun sangatlah beresiko untuk hamil lagi. Jadinya Riko harus rela dan ikhlas dengan satu anak saja. Tidak masalah, daripada tidak ada sama sekali. Oh ada Aluna dan anaknya, yang tak lain adalah cucu Riko dan Lani. Sama saja, Riko tak akan rela membahayakan keselamatan sang istri hanya demi memuaskan egonya. Cek, Lani berdecak karena respon dari sang suami. Kenapa yang? Tanya Riko. Aluna sebenarnya belum siap mas punya anak lagi, karena Ayana juga masih sangat kecil, jelas Lani. Lalu kenapa nggak kebon saja? Tanya Riko. Saga yang tidak mengizinkan Aluna kebon mas, karena dia ingin punya banyak anak. Innumerable karena itu Aluna bingung, dia kasihan dengan anaknya, tapi juga di sini yang lain ingin mempertahankan janinnya, ujar Lani. Jika ditelusuri dari awal, Saga yang egois. Seharusnya sebagai pria dewasa dia bukan hanya memikirkan keinginannya, apalagi Una juga masih belia. Pantas saja jika Una bingung dan takut. Rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik asal ada saling toleransi dan saling mengerti, bukan harus ada salah satu saja yang boleh mengambil keputusan, ujar Riko sedikit geram. Walau bagaimanapun, Aluna sudah dia anggap putri kandungnya sendiri. Iya mas, bahkan Aluna juga sempat berpikir untuk menggugurkan kandungannya, tambah Lani. Hah? Seru Riko. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.